بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mandum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul ataukah kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna untuk kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Islam adalah agama sempurna. Allah Azza wa Jal telah mengatur mandum urusan pukeh berkaitan dengan Allah, dan Allah Azza wa Jal pun kagatu hal-hal yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara perkara yang gatu oleh Allah Azza wa Jal adalah tentang permasalahan hutang piutang, dan permasalahannya berkaitan dengan sirah hamba dengan hamba Allah Azza wa Jal yang lain. Islam tidak melarang bagi seorang muslim untuk mereka berhutang. Dalam Islam jid bagi kita untuk tamu hutang apabila kita perlu. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara tidak orang hutang. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainih ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi yang tidak tunai sampai batas waktu tertentu, maka hendaklah kalian mencatat. Kemudian juga dalil yang datang dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya hutangnya adalah perkara yang diperbolehkan, bukan perkara haram. Adalah pun yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau berhutang pada seorang Yahudi. Nabi alaihi salatu wasallam berhutang pada saat tersebut adalah agar jid geblau gandum, dan Rasulullah menjadikan baju perang beliau sebagai jaminan nibak watian. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju perang Nabi SAW menjadi pelunas dari hutang yang Rasulullah SAW lakukan zaman ketika beliau hidup. Jadi dalam Islam, sebagaimana kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla dan Rasul SAW tidak melarang seseorang untuk berhutang. Namun sirah Muslim hendaknya mereka berhati-hati di dalam permasalahan hutang. Jangan meremehkan dan anggap sepele tentang permasalahan hutang. Hutang ini adalah perkara yang besar di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW beliau dalam salatnya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thamin wal maghramin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari dosa dan hutang. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, pujud rona sering dilaki oleh Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal menjauhkan engkau dari hutang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menyebutkan, "Annar rajul, sungguhnya seorang, idza gharima, apabila orang berhutang, fa hadatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Maka orang tersebut ketika berbicara maka dia berbohong. Kemudian apabila orang tersebut berjanji maka dia akan mengingkari. Jadinya di antara efek sira urang ketika bermudah-mudahan untuk berhutang. Jadi yang terjadi adalah terkadang tiak tungepeng orang tersebut dia berbohong. Terkadang kepegah mesti pajan lencok peng tingah. Pah tingah kah napeng. Begitu juga terkadang apabila berjanji nya tingah lencok peng alun. Maka apa saja tengok kahana. Maka ini di antara efek yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang berhutang. Jadi sebagaimana yang disebutkan bahawa saji hutang ini bukanlah perkara yang terlarang, boleh. Namun ketika seorang berhutang hendaknya mereka benar-benar memperhatikan dan jangan meremehkan dari hutang tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain kagak sebutkan bahwasanya permasalahan hutang ini adalah permasalahan yang benar-benar bukan permasalahan yang sepele. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang hamba yang dia itu meninggal tanpa membayar hutangnya, maka orang tersebut diancam dengan azabul kubur. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya pernah suatu ketika datang jenazah, jenazah kepada para sahabat. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, kami pun memandikannya, kemudian kami pun mengkafaninya dan kami berikan kepadanya minyak wangi. Dan setelah beruruh daripada jenazahnya, dibawalah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, salatlah terhadap orang ini. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam beliau bertanya, apakah orang ini memiliki utang? Ukurnya utang. Yang yang li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bak watian. Dan menunjukkan perkara utang perkara lain sehingga Nabi yang telefon. Maka bangkitlah seorang lelaki kemudian mengatakan, ya, dia memiliki utang 2 dinar. Utang yang hanari ubud 2 dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, salatlah oleh kalian untuk sahabat kalian ini. Jadi Nabi yang dia salat diperintahkan para sahabat agar bersolati dari jenazahnya. Maka bangkitlah salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, hutang 2 dinar saya yang tanggung. Jadi hutang yang kamu meninggalnya lu yang tanggung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepe takkid kata. Nabi mengatakan, berarti engkau telah menanggung daripada hutangnya dan mayit telah berlepas diri. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyalati dari jenazah tersebut. Dan selanjutnya keesokan hari Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengan Abu Qatadah. Nabi bertanya, apakah engkau kalah nebagi daripada hutang? Kemudian kekenlah li Abu Qatadah, ya Rasulullah, orang ini baru meninggal kemarin. Jadi makna aja bu hutang dan lebih ya Rasulullah, karena orang baru meninggal. Kemudian keesokan harinya Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu beliau datang dan menemui Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, hutang
mayit telah saya lunaskan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-an baradat alaihi jilduh, sekarang baru dingin kulit si mayit. Kemudian juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain yang menunjukkan kepada kita agar berhati-hati dalam permasalahan hutang. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang dia itu berhutang, kemudian hendak bayar daripada hutangnya, mendapatkan daripada ancaman dengan gazab di kubu. Ada apa yang datang dalam riwayat yang sahih dari Sa'ad bin Atwal radhiyallahu an, lamma mata akhah, ketika meninggal daripada saudara Sa'ad bin Atwal ibak watian, maka beliau ingin memberikan daripada peninggalan saudaranya yang dia tinggalkan sekitar 300 dirham kepada keluarga kan, kepada keluarga saudara kan, iaitu kepada anak-anak dan yang semisalnya. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Atwal, inna akhaka mahbusun bidaini, sungguhnya saudaramu sekarang sedang tertahan dikarenakan hutangnya, hendaknya engkau melunaskan daripada hutang saudaramu. Maka pada waktu tersebut Sa'ad bin Atwal beliau mengambil uang, kemudian beliau lunaskan daripada hutang saudara-saudara kan. Kemudian beliau datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, qad qadaitu ya Rasulullah, kalau belum tunaikan daripada hutang, kecuali seorang wanita yang dia itu mengaku bahwasanya saudara saya berhutang dengannya 2 dinar, namun malaha bainah, tidak ada padanya petunjuk, tidak ada padanya bukti. Kata Nabi SAW, berikan, karena sungguh wanita itu adalah orang yang jujur, ataukah orang yang benar. Maka kemudian Sa'ad bin Atwal pun ngebayar daripada hutang saudara beliau nibak watian. Kemudian juga seorang hamba Allah Azza wa Jal yang dia itu berhutang sebagaimana telah kita sebutkan tanpa gebayi ataukah yang semisalnya, maka urungnya akan terhalangi dari hal-hal yang god, terhalangi daripada perkara-perkara yang jeroh ketika urian wafat. Nabi SAW beliau menyebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yuqza anhu dainuh, bahwasanya jiwa seorang muslim, jiwa seorang hamba itu tertahan sampai hutangnya semua dilunaskan. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, man mata wa huwa bari'un min salasah dakhalal jannah, siapa saja yang dia itu meninggal kemudian dia berlepas diri dari 3 perkara, maka dia akan masuk surga. Kopu leheboh perkara yang pertama adalah sira urang berlepas diri dari sifat sombong, kemudian berlepas diri dari hulul, iaitu korupsi ataukah yang semisalnya. Kemudian yang ketiga dari hutang. Jadi leheboh yang disebut kali Nabi, siapa saja yang dia itu meninggal dan berlepas diri dari leheboh perkaranya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Ada beberapa perkara yang kali disebutkan yang bernama sombong. Kemudian yang kedua adalah korupsi ataukah hulul. Kemudian yang ketiga adalah tidak membayar hutang. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sehingga permasalahan hutang, sebagaimana kita jelaskan, ini adalah permasalahan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat rayu. Jadi sira urang baiklah remeh dari permasalahan hutang piutang. Sehingga jika kita membaca biografi para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus, akan terdapati bahwasanya mereka adalah orang yang betul-betul perhatian terhadap hutang. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya beliau memiliki seorang bapa yang bernama Abdullah. Jadi bapa beliaunya
Gehul kan waktu malam perang Uhud. Dan pada waktu tersebut beliau mengatakan kepada anaknya Jabir, wahai Jabir, bahawa saji tidak ada satupun perkara yang lebih besar yang lu tinggalkan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila wasiat lain, antara wasiat adalah loan hutang, tolong bayu 3, dan loan wasiatkan kepada Ron agar berbuat baik kepada saudari-saudari yang Ron miliki. Maka disebutkan bahwasanya bapa Jabir radhiyallahu taala anhu kepegah di awal ini. Lon mungkin adalah orang yang pertama kali terbunuh di medan Uhud besok. Kemudian bilah wasiat tentang pentingnya untuk menjaga Rasulullah, mengikuti Rasulullah, kemudian membayar hutangnya, kemudian yang geleh wasiatkan agar Jabir radhiyallahu taala anhu berbuat baik kepada saudari ataukah saudara beliau pada saat tersebut. Jadi nya para ulama katanya yang wasiatkan kepada anak yang deraji pun agar dibayar daripada hutang ni. Begitu juga ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau tak kala hendak wafat, beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majus, seorang Majusi pada saat tersebut. Maka lihitab Umar gepulah ke rumah, dan Umar radhiyallahu taala anhu pada waktu tersebut beliau kira rasanya kam meninggal karena hitop parah ratli Abu Lulu al-Majusi ni bawa tian. Dan beliau pun memanggil anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya saya memiliki hutang sekitar 80,000 dirham ataukah dinar. Dan jika keluarga Umar mampu membayar, maka bayarlah. Jika mereka tidak mampu, maka mintalah kepada Bani Adi, yaitu kabilah Umar. Dan jika mereka juga tidak mampu, mintalah kepada Quraisy. Ini wasiat Umar radhiyallahu taala anhu agar hutang beliau dilunaskan, sehingga wafatlah Umar radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Umar putra beliau pada waktu itu melunaskan seluruh daripada hutang Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga seorang hamba Allah azza wajal yang wafat misal ataukah kena wafat ataukah sakit ataukah apabila nak sakit je sin, maka hendaknya gepegah tentang permasalahan hutang kepada orang-orang yang tahu bagian bana ke bak permoh ataukah yang semisalnya, agar ketika yang wafat itu keluarga yang dibayar daripada hutang. Dan ini yang dianjurkan oleh para ulama kita sebagaimana riwayat yang kali dia sebutkan. Bahkan para ulama sebutkan bahwasanya jika seorang hamba Allah azza wajalla meninggal, maka harta yang dia miliki itu yang pertama hak nafsu, yaitu hak dirinya sendiri. Maksudnya bu, pengen terkadang di suatu tempat apabila ingin dikubur harus blok tanah, blok perlengkapan untuk dikafankan dan yang semisalnya, bayulah masa tengok gaji orang kubu ataukah yang semisal ji. Jadi yang harta yang pun kenal lagi jo. Kemudian yang kedua hak hutang. Jadi ketika wafat legecok daripada hak roh, kemudian gecok daripada hak hutang. Contoh misalnya nak kubah peng 1 miliar, nak hutang 20 juta, maka gecok peng 1 miliar kan, kemudian gejuk lepeh hutang kan. Kemudian apabila yang selesai, yang ketiga yaitu hak
Allah Azza wa Jal. Apa yang dimaksud dengan hak Allah ini? Iaitu pu yang ngian jamun nazar kepada Allah. Contoh, ada orang misalnya bernazar, ya Allah, lun ingin tolong wakafkan, ataukah lun ingin, ya Allah, lun ingin tak untuk lun juk daripada apa yang lun yang sekitar 50 juta untuk pembangunan masjid dan yang semisalnya. Kemudian mesti kepegah bak permoh kan. Kali permoh pergi kecok lah pengen, kemudian gejuk lah ke masjid. Ataukah kepada apa yang ingin wakafkan, ataukah pernah kan menazar. Jadi yang harus ditunaikan. Contoh lain misalnya nak wasiat. Apabila lun meninggalnya dari harta lun 20 juta yang dari CM nyo necok, kemudian nejuk ke anak yatim dan yang semisal. Jadi di keluarga api harus ditunaikan. Kemudian yang keempat baru hakul waris, baru hak waris. Hak waris. Jadi seorang hamba jika dia meninggal sebagaimana sudah sebutkan, maka pertama daripada hartanya yaitu hak dia, yaitu untuk kublo, ikafan atau yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah hak utang. Kemudian yang ketiga adalah hak yang dulu misalnya dia ingin mewakafkan hartanya dan yang semisalnya. Dan yang keempat baru hak ahli waris. Sehingga tentang permasalahan hutang, hendaknya bagi seorang muslim untuk mereka benar-benar memperhatikan tentang permasalahan ini. Baik sagai-sagai gak anggap remeh tentang perkara utang piutang. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga orang yang memberikan utang. Jadi orang yang memberikan utang, jika dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan gebi kepada pahala yang le. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia itu memudahkan kesulitan seorang hamba, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Terkadang zero orang tengah butuh tak peng, ingin kan agar napeng tu dia blow lah, ataukah dia minta lah pu keperluan kan blow berilah itu yang semisal. Kemudian yang kerja apa orang dah urusan gila ke nabi peng nabi utang, maka kejuk, maka sungguh runjuknya apabila ikhlas kepada Allah, maka telah melakukan daripada amalan yang sangat-sangat besar. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan bahwasanya orang-orang yang dia itu memberikan hutang, kemudian dia gejuk daripada tunggangan atau tanggungan daripada wate nyo lehuro katruk, kemudian gebila daripada tunggangan wate. Kemudian terkadang apabila kalian memang orangnya hanya mampu untuk bayar, maka lunaskan daripada hutangnya, maka di yaumul qiyamah orangnya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an, pada waktu tersebut beliau ada piutang dengan seorang lelaki. Jadi gejaklah Abu Qatadah radhiyallahu an bak urungan dan gelakilah daripada hutang dan urungan hana ketubit. Di rumah. Kemudian untuk kedua kalinya Abu Qatadah radhiyallahu taala mendatangi orang tersebut dan yang keluar anak kecil. Abu Qatadah bertanya, "Di mana si fulan?" Kalau disebutkan dia dalam rumah sedang makan. Abu Qatadah radhiyallahu taala pun memanggil lelaki itu, kemudian lelaki itu pun keluar. Abu Qatadah bertanya, "Mengapa engkau sembunyi dari saya?" Kalau disebutkan lun urung ngesin anak peng, anak mesapu pi. Dalam keadaan orang tersebut pun menyampaikan kepada Abu Qatadah ketidakmampuan untuk membayar hutang. Abu Qatadah radhiyallahu taala kemudian beliau bertanya, "Apakah benar engkau adalah orang yang kesulitan?"
ada sebutkan ya adalah orang yang betul-betul sulit apa yang bi macam ini dalam keadaan gemuk. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu membawa hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya lun pernah lun dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa mentang yang memudahkan daripada hutang sira hamba, kemudian urungian apabila kala hana kemampuan untuk gebayar daripada hutangan, maka urungian dibebaskan daripada hutang tersebut. Di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya. Subhanallah. Jadi keutamaan orang yang memberikan hutang yang sangat raya. Jadi ketika tu orang ngasin mesti ada ke hutang madeo baik sagai-sagai deo anda juga terkadang orangnya gemutang enggak boleh beri ke gemutang enggak boleh motor gemutang enggak boleh beri hutang enggak boleh daripada lau kan dan semisal ji. Jadi tengok dia kala memang betul-betul orangnya adalah orang yang jet dah putang. Kemudian dia dah putang, dia hanya mampu untuk bagi ke terkadang. Lelaki dengan wate yang berkong lelaki lima damah adik dengan wate insya-Allah akan bagi daripada hutang. Kemudian tak ajak dalam 5 orang kemudian hana dengan bagi. Apabila dia dah lunaskan daripada hutangnya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan gebi kepada dia keutamaan. Dan mungkin dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala selamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya kata Nabi, dahulu ada orang sebelum kalian yang dicabut ruhnya oleh malaikat, dan malaikat tersebut bertanya, apakah engkau memiliki kebaikan? Maka dikatakan bahwasanya saya tidak memiliki kebaikan. Jadi orang yang meninggal yang berhalu hana kebaikan. Kemudian dikatakan untuk kedua kalinya, sini ingat suatu perkara hana kebaikan. Maka dikatakan lu hana kebaikan kecuali dahulu saya suka memberikan hutang kepada orang. Kemudian ketika truk daripada wate hutang datungi dan semisalnya, lun pegah bak pelayan lun ya cok daripada hutang. Apabila orang adalah orang yang mencukupi, maka coklah daripada hutangnya. Kemudian apabila orang tersebut adalah orang yang miskin, maka bebaskan hutang tersebut. Nyona kebaikan yang lun pegat oleh orangnya. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, bebaskanlah daripada dia. Maksudnya apa? Dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tengok yang kaya, tengok yang bila kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila nak orang kesini lelaki mengutang memang perlihat, maka hendaknya ke tengok tajuk tengok dapat tu. Sehingga dengannya mungkin Allah Azza wa Jalla akan kepampun daripada dosa-dosa ke tengok. Nyojuk pi ikhlas kepada Allah. Kanjuk untuk ya pegah manusia terkadang ada kerja hutang masa buah kampung megah. Maka nyampi kurang cocok yang lagi rupa. Kadang ada sebagai orang hana pu kerja hutang sehingga hana pantaslah untuk tak pemalik. Memang apabila hana sama sekali. Dia berbeza dengan orang-orang yang nak pen tapi yang tenjuk, maka nyantuk tak perselesai dengan cara-cara yang good. Jadi baiklah sampai karu toka terjadi permusuhan yang luar biasa disebabkan karena permasalahan hutang. Apabila memang han dapat ikhlas, maka idih urodo ni decok. Namun apabila tak kalah bahawa saji urung yang memang urung yang gasin dengan gebaya, maka tabilah dengan wate apabila hai gebaya sin, maka lebih utama lah apabila dia untuk dapat ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hutangnya. Kabih berarti rona hanapan bagi gelon long kalau ikhlas daripada hutangnya, maka orang yang lagi rupanya mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya yang mentang yang je tersampaikan lebih dan kurang lunduan lakim
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mendung urusan kaum muslimin yang berhutang dan urusan kaum muslimin yang memberikan hutang. Inna mentang subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.